Sekarang topik kita adalah grup permutasi. Definisi, sebuah permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang satu-satu dan onto. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan permutasi itu adalah himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang satu-satu dan onto. Jadi permutasi itu adalah fungsi dari A ke A yang satu-satu dan onto. Kalau biasanya kalian mendengar kata permutasi dalam kalkulus misalnya didefinisikan sebagai pemasangan unsur-unsur yang berbeda atau penyusunan unsur-unsur yang berbeda, maka jika di sini yang dimaksud dengan permutasi adalah fungsi dari A ke A yang satu-satu dan onto. Jadi ini adalah fungsi di mana fungsinya satu-satu dan onto. Jika dia dikatakan grup permutasi adalah himpunan fungsi tadi, himpunan dari permutasi A, yaitu fungsi yang satu-satu dan onto tadi, dan membentuk grup. Kita sudah pernah bicarakan bahwasanya setiap grup itu terdiri atas himpunan dengan operasi star yang berlaku. Nah, di sini himpunannya adalah himpunan fungsi dan operasi yang berlaku adalah operasi komposisi fungsi. Jadi di grup permutasi ini fungsi itu disajikan dalam bentuk notasi matriks. Jika di kalkulus fungsi itu disajikan dalam bentuk formula atau rumus atau persamaan, misalnya fx sama dengan 2x tambah y atau fx sama dengan x kuadrat, maka di sini dia disajikan dalam bentuk notasi matriks seperti ini. Kadang-kadang juga kalau kita lihat di kalkulus, fungsi itu bisa disajikan dalam bentuk diagram panah. Kalau di sini dia disajikan dalam bentuk seperti ini saja. Jadi kalau di kalkulus ini biasanya kita tulis ada lingkaran di sini, lingkaran satu lagi, jadi kita buatlah satu tanda panah kedua, 2 tanda panah ketiga, 3 tanda panah ke 1, yang mengandung arti bahwasanya 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 4. Jadi sebenarnya maknanya sama saja, hanya penulisannya saja yang dibedakan. Jadi di sini ini artinya alfa 1 sama dengan 1, itu artinya adalah 1 ini pasangannya 2, 2 ini pasangannya 3, 3 ini dipetakan ke 1, sama juga maknanya. 4 ini dipetakan ke 4. Jadi kalau dia disajikan dalam bentuk matriks, jadilah seperti ini. Alfa sama dengan kotak siku, 1 di bawahnya 2, 2 di bawahnya 3, dan seterusnya. Itu artinya adalah bahwa 1 ini pasangannya 2, atau 1 ini dipetakan ke 2, 2 ini dipetakan ke 3, 3 ini dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 4. Jadi dalam bentuk seperti ini dia ditulis fungsinya, dimana fungsi ini adalah fungsi satu-satu dan fungsi onto. Di topik sebelumnya telah dipelajari apa yaitu yang disebut dengan bagaimana itu fungsi yang satu-satu dan bagaimana itu dengan fungsi yang onto. Contoh yang lain misalkan S3 adalah himpunan semua fungsi satu-satu dari 1, 2, 3, berarti himpunannya adalah himpunan 1, 2, 3. Pada dirinya sendiri berarti anggota himpunannya 1, 2, 3 dipetakan pada dirinya sendiri, yaitu 1, 2, 3. Maka komposisi fungsi dari himpunan 1, 2 tersebut adalah grup. Jadi operasi komposisi fungsi dari fungsi tersebut adalah grup yang terdiri dari 6 elemen. Elemen tersebut adalah unsur itu sendiri atau identitasnya, yaitu 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3. Itu dia unsur identitasnya. Alfanya adalah 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Alfa pangkat 2 ini diperoleh dari alfa kali alfa. Jadi alfa pangkat 2 ini kalau kita operasikan, misalnya kita anggaplah di sini alfa, berarti kalau alfa kali alfa itu adalah alfa pangkat 2
sama dengan alfanya tadi 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, maka alfa kali alfa berarti alfa itu sendiri dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu fungsi yang tadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 dikalikan dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Proses pencariannya adalah seperti ini. Di sini 1 dipetakan ke 2. Karena dia alfa pangkat 2, maka kita lihat lagi alfanya. 2-nya dipetakan ke 3. Dengan demikian alfa kali alfa itu adalah 1 dipetakan ke 3 jadinya, karena 1 tadi ke 2 dan 2-nya ke 3, sehingga hasil perkalian fungsinya adalah 1 dipetakan ke 3. Kemudian 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Dengan demikian 2 itu tujuannya menjadi 1. 3 dipetakan ke 1 dan di sini 1 dipetakan ke 2, sehingga fungsi daerah tujuan dari 3 adalah 2. Begitu proses perkaliannya. Kalau betanya adalah pemasangan dari 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, maka beta kali alfa itu adalah beta 1, 2, 3, 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2 dikalikan dengan alfa. Alfanya tadi adalah 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Jadi kalau kita kalikan beta kali alfa 1 ke 1, 1 ke 2, sehingga hasilnya adalah 1 ke 2. 2 ke 3, 3 ke 1, sehingga 2 daerah tujuannya adalah 1 atau hasilnya adalah 1. 3 ke 2, 2 ke 3, sehingga 3 adalah tujuannya adalah 3. Jadi kalau alfa kuadrat kali beta itu berarti alfa kuadratnya tadi adalah 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2 dikalikan dengan betanya. Betanya tadi adalah ini tadi betanya ya. Betanya adalah 1 ke 1, 2 ke 3, dan 3 ke 2. Berarti ini tadi sudah beta kali alfa. Beta dikalikan dengan alfa. Ini betanya, ini alfanya. 3 ke beta, 3 ke 2, enggak ada. Jadi hasilnya adalah menjadi alfa kuadratnya tadi 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Dan betanya 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, sehingga alfa kuadrat kali beta menjadi 1 ke 3 dan 3-nya ke 2. Hasilnya adalah 2. 2 ke 1 dan 1-nya ke 1, hasilnya adalah 1. 3 ke 2 dan 2 ke 3. Inilah hasilnya. Nah,
di sini dikatakan bahwa S3 ini adalah membentuk grup. Kenapa? Karena unsur identitasnya ada, unsur kebalikannya ada, dan operasinya tertutup. Nanti boleh kalian cek sendiri apakah sifat-sifat grup dipenuhi oleh keenam unsur ini, yaitu unsur identitas, si alfa kuadrat, si alfa kali beta, dan si alfa kuadrat kali beta. Kemudian kadang-kadang kalau tadi Ibu bilang di struktural jabar ini fungsi itu dinyatakan dalam bentuk notasi matriks. Untuk mempersimpel, penulisan seperti ini bisa juga ditulis dalam bentuk notasi lingkaran. Dia ditulis dalam bentuk notasi lingkaran. Jadi kalau misalnya ditemukan ada sebuah fungsi alfa, dengan unsurnya terdiri dari fungsi berikut, yaitu ada 1 dipetakan ke 4, kemudian 2 dipetakan ke 6, kemudian 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 7, 5 dipetakan ke 2, dan 6 dipetakan ke 5, baru 7 dipetakan ke 1, 8 dipetakan ke 8, dan 9 dipetakan ke 9. Ini penulisan lainnya dapat ditulis dalam bentuk notasi lingkaran. Notasi lingkarannya alfa sama dengan, coba kita lihat 1 ini dipetakan ke 4, jadi tulis 1 4, dan 4 ini dipetakan ke 7, langsung aja di sini ditulis 7 ini sudah kembali ke 1, maka lingkarannya ditutup. Kemudian masih ada unsur yang belum dituliskan, maka dibentuk lagi lingkarannya, yaitu si 2 dipetakan ke 6 dipetakan ke 5 dipetakan ke 2. Tadi 2 dipetakan ke 6 dipetakan ke 5 dipetakan ke 2 dipetakan ke 6. Ya, karena dia sudah kembali ke 2, tidak usah ditulis lagi. Jadi 2 dipetakan ke 6 dipetakan ke 5 dipetakan ke 2, dia sudah kembali ke 2, berarti dia sudah membentuk satu lingkaran. Jadi cukup sampai di situ. Kemudian masih ada unsur yang lain yang belum disebutkan, yaitu si 3 dipetakan ke dirinya sendiri, jadi hanya ditulis 3 saja. Kemudian si 8 dipetakan ke 8 itu sendiri, jadi ditulis 8 saja. Kemudian si 9 dipetakan ke dirinya sendiri, jadi ditulis 9 saja. Untuk selanjutnya, kalau misalnya pemetaan itu atau fungsi itu adalah ke dirinya sendiri, biasanya penulisannya dihilangkan, sehingga penulisan alfa ini ditulis menjadi 147 dan
265. Jadi nanti kalau kalian menemukan fungsi permutasi atau grup permutasi dalam bentuk 147265, ini berarti adalah 1 itu dipetakan ke 4, 4 itu dipetakan ke 7, 7 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan ke 2. Selebihnya kalau tidak ditulis, berarti selebihnya unsurnya dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu 3 ke 3, 8 ke 8, 9 ke 9, 10 ke 10, dan seterusnya kalau memang unsur himpunannya adalah himpunan yang terdiri dari himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Begini dalam penulisan dalam bentuk notasi lingkaran. Jadi kadang-kadang nanti kalau misalnya fungsinya itu misalnya lebih dari satu unsur, misalnya ini fungsinya adalah himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi misalnya oke, kita kasih contoh ya. Misalkan ada fungsi beta. Misalkan ada fungsi beta dengan pemetaan contohnya oke. Ada fungsi yang terdiri dari dimana himpunannya adalah himpunan bilangan dari 1 sampai 10. Jadi misalnya 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 10, nah, terus 4 ke 4, 5 ke 5, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8, 9 ke 9, dan 10 ke 3. Ini kalau kita sajikan dalam bentuk notasi lingkaran, beta sama dengan, karena unsur yang lainnya tetap karena unsur yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri, maka unsur yang lainnya itu tidak perlu ditulis seperti yang ini tadi. Yang perlu ditulis adalah 3, 10. 3, 10, atau bisa juga kita menuliskan ini 3, 10 atau 10, 3. Seandainya kita menuliskannya 10, 3, karena angka 10 ini 2 digit, maka dia harus kita kasih tanda koma, yang artinya ini adalah fungsi dari 10 ke 3. Karena kalau tidak kita tuliskan nanti seolah-olah itu, misalnya kita tulis seperti ini, seolah-olah fungsinya 1 ke 0, 0 ke 3, dan 3 ke 1. Jadi dalam penulisan notasi lingkaran ini, kalau dia sudah lebih dari 2 digit, dia dikasih tanda koma sebagai pemisah. Nah, kalau kita perhatikan yang ini, alfa ini sama dengan 147265. Alfa ini juga bisa dituliskan dalam bentuk perkalian fungsi atau operasi perkalian fungsi. Misalnya alfa ini tadi kan penulisannya seperti ini, seperti yang di atas ini. Ini bisa kita tulis menjadi perkalian dari dua fungsi, yaitu alfa sama dengan berapa ini tadi? 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, kita buat ini alfa yang ini yang di atas kita buat dalam bentuk perkalian fungsi menjadi seperti ini. 1 dipetakan ke fungsi fungsi dipetakan ke 4 saja kita bilangnya. 1 dipetakan ke 4, 4 ke 7, kemudian 7 ke 1. Yang lainnya tetap. 2 ke 2, 3 ke 3, 5 ke 5, 6 ke 6, 8 ke 8, dan 9 ke 9 dikali yang ini 265. Mata hasil lingkaran dari 265 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini yang dilihat adalah 2 ke 6. 2 ke 6 terus 6 ke 5. 6 ke 5 dan 5 ke 2. Yang lainnya tetap 1, 3, 4, 7, 8, 9. Jadi sebuah fungsi bisa disajikan dalam bentuk perkalian dari beberapa fungsi. Jadi kalau kalian mau buktikan apakah kalau ini dikalikan betul hasilnya ini, boleh kita cek. Misalnya 1 ke 4, 4 ke 4, maka hasilnya 4, betul. 2 ke 2, 2 ke 6, maka hasilnya 2 ke 6, betul. 3 ke 3, 3 ke 3, maka 3 pasangannya 3. 4 ke 7, 4 ke 7, 7 ke 7, maka pasangan 4, 7. 5 ke 5, 5 ke 2, maka pasangan 5, 2. Jadi hasilnya akan tetap sama. Jadi sebuah fungsi itu bisa dijadikan dalam bentuk notasi lingkaran seperti ini dan dapat juga disajikan dalam bentuk perkalian lingkaran-lingkarannya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh kita bahas lagi. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan aja dulu untuk menambah pemahamannya. Nanti untuk selanjutnya jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh kita bahas. Sebagai latihan, misalkan alfa sama dengan satu, 2, 3, 4, 5, 6. Baru ini pasangannya 2, ini pasangannya 1, pasangannya 4, ini pasangannya 3, ini pasangannya 6, ini pasangannya 5. Kemudian ada lagi fungsi beta yang didefinisikan dengan satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1 dipetakan kedua, ini 3, ini 4, 5, 6, 1. Kemudian ada fungsi gamma yaitu satu, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 2, 1, 3,
Nah, yang mau dicari adalah alfa dikalikan dengan beta gamma, kemudian alfa beta kali gamma kemudian alfa beta diinverskan, alfa beta diinverskan atau kebalikannya, kemudian orde dari beta berapa dan